Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, dengan saya Dr. Sesriana Sution, Dokter Umum PT Nusalima Medika. Pada hari ini saya akan sharing edukasi kesehatan mengenai gejala diabetes mellitus pada anak. Diabetes mellitus atau yang biasa kita kenal dengan istilah kencing manis merupakan gangguan metabolisme yang terjadi akibat peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Kasus diabetes mellitus pada anak terus meningkat hingga mencapai 70% dibandingkan tahun 2010. Di Indonesia sendiri telah tercatat sekitar 1.645 kasus diabetes mellitus pada anak dan 90% diantaranya merupakan diabetes mellitus tipe 1. Secara umum, diabetes mellitus dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, yang kedua, diabetes mellitus tipe 2, yang ketiga, diabetes mellitus dalam kehamilan, dan yang keempat, diabetes mellitus lainnya. Pada diabetes mellitus tipe 1 atau yang biasa terjadi pada anak-anak, telah terjadi kerusakan atau destruksi dari sel beta pankreas. Perlu sahabat Nusalima ketahui bersama bahwa dalam tubuh kita terdapat organ yang disebut dengan pankreas, di mana pada pankreas ini terdapat sel beta pankreas yang akan menghasilkan insulin. Nah, penghasilan hormon insulin inilah nantinya yang akan berperan dalam transportasi gula darah atau glukosa darah ini dari pembuluh darah ke dalam sel-sel tubuh kita. Pada keadaan normal, saat kita mengkonsumsi sesuatu, makanan akan dicerna di saluran pencernaan yang kemudian akan dipecah dan dibentuk menjadi glukosa. Nah, glukosa akan masuk ke dalam pembuluh darah kita yang selanjutnya dengan bantuan hormon insulin akan masuk ke dalam sel-sel dan berperan sebagai energi dalam tubuh kita. Namun, pada pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 1, terjadi gangguan dari produksi hormon insulinnya, sehingga glukosa yang telah masuk ke dalam pembuluh darah tidak dapat masuk ke dalam sel-sel dan berimbas kepada tidak terbentuknya energi yang akan mengganggu dalam proses metabolisme tubuh kita. Terdapat 3 gejala khas dalam kasus diabetes mellitus tipe 1. Yang pertama poliuri, yaitu sering kencing. Yang kedua polidipsi, sering merasa haus. Dan yang ketiga adalah polifagi atau sering merasa lapar. Inilah ketiga gejala khas dalam kasus diabetes mellitus tipe 1. Selain itu terdapat beberapa gejala tambahan lainnya seperti penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, kemudian kesemutan pada bagian ujung jari maupun kaki, kemudian mudah lelah, gatal pada daerah kewanitaan, selanjutnya sering muncul bisul di kulit, terdapat gangguan pada pandangan atau pada mata, dan masih banyak gejala lainnya. Selain dari gejala utama dan beberapa gejala tambahan tersebut, biasanya pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 dalam pemeriksaan darah akan kita temukan beberapa hasil seperti gula darah sewaktunya di atas sama dengan 200 mg per desiliter, gula darah puasa di atas sama dengan 126 mg per desiliter, gula darah 2 jam postprandialnya mencapai 200 mg per desiliter, pemeriksaan C-peptid dan HbA1c biasanya di atas sama dengan 6,5%. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah diabetes mellitus seperti menjaga berat badan tetap ideal, atur pola makan dan konsumsi kita, kemudian rajin berolahraga, rajin memeriksakan diri, mengelola stres dengan benar, dan juga menghindari tembakau. Dan untuk anak yang mengalami ataupun menderita diabetes mellitus tipe 1, terdapat 5 pilar yang harus dikendalikan, yang kita singkat dengan ceria, yaitu cek gula darah secara teratur, edukasi keluarga maupun pasien, kemudian rajin berolahraga, insulin tepat waktu, dan atur pola makan. Terdapat komplikasi dari kasus diabetes mellitus tipe 1 seperti hipoglikemia atau penurunan kadar glukosa di dalam darah di bawah batas normal. Pada keadaan ini biasanya penderita akan mengeluhkan kepala terasa pusing, rasa ingin pingsan, dada berdebar, keringat panas, dan sebagainya. Selain itu juga ada ketoasidosis diabetik, dan yang perlu kita ingat bersama bahwa prognosis akan menjadi buruk jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Demikian sharing edukasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.